Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ahmad Aziz Abidin, STHI MAG, selaku dosen pembimbing mata kuliah studi hadis, dan tidak lupa kepada teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kali ini kita bisa berjumpa lagi pada mata kuliah studi hadis meskipun secara virtual. Langsung saja, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Irma Auliatun Nisa dengan NIM 20080860003 dan saya sendiri Tusama Salsabila dengan NIM 20080860009 akan memaparkan materi tentang hadis hasan dan permasalahannya. Adapun topik pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama tentang pengertian hadis hasan, yang kedua syarat perawi hadis hasan, yang ketiga pembagian hadis hasan, yang keempat contoh hadis hasan, yang kelima istilah-istilah tentang hadis hasan, yang keenam ciri-ciri hadis hasan, dan yang terakhir adalah keujahan hadis hasan. Yang pertama tentang pengertian hadis hasan. Nah, pengertian hadis hasan ini ada banyak referensi atau banyak versi dari ulama-ulama. Yang pertama, menurut versi At-Tirmidzi. Menurut Imam At-Tirmidzi, hadis hasan ialah setiap hadis yang memenuhi syarat seperti yang pertama, sanadnya bebas dari perawi yang dituduh berbohong, lalu bebas dari syuzuz, dan yang terakhir didukung oleh hadis lain dari jalur yang berbeda. Yang kedua adalah dari versi Al-Khattabi. Nah, menurut Al-Khattabi sendiri, hasan ialah hadis yang diketahui letak hadis tersebut pada kitab tertentu, lalu para perawinya terkenal secara masyhur, sanadnya bertemu dengan sanad hadis lain, dan dapat diterima dan dipakai oleh mayoritas jumhur ulama. Lalu ada versi mutaakhirin. Syaraf Al-Qudat, yaitu penulis kitab Al-Minhaj Al-Hadis fi Ulum Al-Hadis, menyebutkan bahwa dari kalangan mutaakhirin ada yang mencoba mengusulkan definisi baru seperti yang telah disebutkan di atas. Nah, definisi itu pun tidak lepas atau tidak luput dari kritikan. Bila kita perhatikan, definisi itu memang masih memiliki kelemahan, karena jika pengertian itu diambil, maka hadis hasan adalah hadis yang seluruh mata rantai sanadnya dari awal sampai akhir itu runtut atau bersambung-sambung melalui perawi yang keterbitannya kurang sempurna, tanpa syuzuz dan juga ilat. Telah dimaklumi bahwa hadis hasan itu tidak mesti seluruh perawinya kurang sempurna dari aspek keterbitannya, melainkan cukup hanya satu perawi saja. Tidak mesti semuanya. Selanjutnya ada versi Ibnu Hajar. Menurut versi Ibnu Hajar, hadis hasan, hadis ahad ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dabit secara sempurna dengan sanad yang bersambung-sambung tanpa cacat dan kejanggalan. Jika semua kriteria itu terpenuhi, maka hadis tersebut dinamakan sahih. Namun, jika aspek kedabitannya kurang sempurna, maka hadis itu digolongkan atau dinamakan sebagai hadis hasan lidzati. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat perawi atau kriteria hadis hasan. Nah, apa saja sih syarat perawi dalam topik ini? Yang pertama yaitu bersambungnya sanad atau bisa disebut itis al-sanad. Lalu para perawinya bersifat adil. Yang ketiga, perawinya ada yang kurang dabit. Yang keempat, terhindar dari syadz. Dan yang terakhir adalah terhindar dari ilat. Adapun pembagian hadis hasan yang pertama yaitu hadis hasan lidzatihi. Nah,
Pengertian hadis hasan lidzatihi yaitu hadis yang diriwayatkan secara muttasil lewat para perawi yang adil, dhabit maupun namun tidak semua memiliki kedabitan yang sempurna serta terhindar dari adanya kecacatan. Hadis hasan lidzatihi ini memiliki kriteria yang lebih mandiri dibandingkan dengan hasan li ghairihi. Sebagaimana hadis sahih lidzatihi, hasan lidzatihi pun memiliki 5 kriteria. Yang pertama, seluruh perawinya adil, lalu seluruh perawinya dhabit, hanya saja minimal salah satu mereka tingkat kedabitannya kurang sempurna. Lalu sanadnya bersambung-sambung, lalu sanad dan matanya bebas dari syuzuz, dan yang terakhir sanad dan matanya bebas dari cacat. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Irma Auliatunisa. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya adalah hasan li ghairihi. Statusnya sebagai hasan tidak diperoleh secara mandiri oleh dirinya sendiri, melainkan karena bantuan mutabi atau syahid sanad lain. Tanpa dukungan sanad lain, statusnya tetap dhaif. Dengan kata lain, hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang memiliki unsur penunjang dari jalur lain. Abdul Aziz Asy-Syai dalam kitabnya Ta'rif Nuzhatin Nazar fi Taudih Nubatil Fikr mengemukakan pengertian hadis hasan li ghairi. Dengan mengutip pendapat Ibnu Hajar, beliau lebih rinci menjelaskan dhaif yang jabir itu adalah hadis dhaif biasa yang dapat diperkuat oleh hadis lain karena kedhaifannya memang tidak tergolong parah. Ibnu Hajar membatasi dhaif biasa pada 5 kriteria yang terdapat pada sanad hadis sebagai berikut. Yang pertama ada sayyul hifzi, yang kedua muqtalid, yang ketiga mastur, yang keempat mursal, dan yang kelima mudalas. Selanjutnya adalah pembahasan tentang contoh hadis hasan. Yang pertama adalah ada contoh hasan lidzatihi. Contoh hadis hasan lidzatihi tercantum dalam kitab Sunan At-Tirmizi jilid 3 halaman 232. Di ujung hadis itu Imam At-Tirmizi sendiri berkomentar, hasan ini hasan gharib. Hal yang demikian dikuatkan oleh Mahmud At-Tahan bahwa hasan tersebut memang berstatus hasan. Alasannya karena keempat perawi yang ada di sanad hadis tersebut semuanya siqah kecuali Ja'far ibnu Sulaiman Ad-Dubai. Hanya seorang yang hasan, oleh karenanya kualitas hadis di atas turun satu level dari sahih menjadi hasan. Yang kedua ada contoh hasan li ghairihi. Contoh dari hadis hasan li ghairihi itu tercantum dalam Kitab Sunan At-Tirmizi bab 2 halaman 211 sampai 212. Mahmud At-Tahan mengatakan Asyim ibnu Ubaidillah adalah seorang yang dhaif karena faktor hafalannya yang buruk. Telah dimaklumi bahwa buruknya hafalan berkaitan dengan aspek kedobitan. Namun, kedobitan hadis di atas dapat ditutupi oleh riwayat lain, sebagaimana terlihat pada komentar Imam At-Tirmizi di atas. Dengan demikian, hadis dhaif tentang kadar mahar di atas kualitasnya naik menjadi hasan li ghairihi karena didukung oleh riwayat lain. Selanjutnya adalah istilah-istilah tentang hadis hasan. Yang pertama ada hasan sahih. Imam At-Tirmizi sering menggunakan istilah hasan sahih ketika mengomentari hadis-hadis yang terdapat dalam kitab sunannya. Mengumpulkan dua istilah yang berbeda dalam satu hadis justru membuat kebingungan sementara orang. Yang kedua ada hasan gharib. Istilah hasan gharib menurut At-Tirmizi mengandung salah satu di antara dua pengertian. Pertama, diartikan sebagai hadis hasan lidzatih. Pengertian ini berlaku untuk kategori hadis gharib mutlak. Gharib mutlak ialah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW satu-satunya hanya melalui seorang sahabat. Artinya, semua sahabat tidak ada yang meriwayatkan hadis tersebut. Dengan kata lain, kegharibannya terletak di ujung sanad, yaitu pada sahabatnya. Yang kedua, diartikan sebagai hadis hasan lidzati ghairihi. Pengertian ini berlaku untuk kategori hadis gharib nisbi. Gharib nisbi dapat diartikan sebagai hadis yang kegharibannya terletak di tengah-tengah sanad, bukan di ujung sanad atau pada sahabat seperti halnya pada gharib mutlak. Yang ketiga ada sahih gharib. Sahih gharib menurut Imam At-Tirmizi ialah hadis dengan kategori sanad gharib, tetapi kualitasnya sahih karena hadis gharib bisa saja kualitasnya dhaif, hasan, dan bisa juga sahih.
Jadi sahih gharib ialah hadis yang kualitasnya sahih tetapi sanadnya gharib. Yang keempat ada hasan sahih gharib. Maksudnya dapat dilihat hasan sahih gharib itu terbagi menjadi dua, yaitu sanad gharib mutlak dan sanad gharib nisbi. Pembahasan selanjutnya tentang ciri-ciri hadis hasan. Ada sejumlah ungkapan yang biasa digunakan oleh ulama jarh dan ta'dil untuk menunjukkan kehasanan sebuah hadis. Bila mana ungkapan tersebut ditujukan pada seorang rawi, maka atau pada sanad tertentu dapat disimpulkan bahwa kualitas sanad tersebut hasan. Tingkatan ungkapan jarh ta'dil yang telah dirumuskan oleh Ibnu Hajar sangat membantu dalam hal ini. Beliau membuat 12 tingkatan di mana tingkatan keempat menunjukkan kualitas hasan. Adapun ungkapan-ungkapan jarh ta'dil sudah tercantum di dalam PPT. Dan yang terakhir adalah tentang kehujahan hadis hasan. Tidak ada perbedaan kriteria antara hasan sahih dan hadis sahih. Hadis hasan dan hadis sahih, kecuali pada tingkat kedobitannya. Artinya, seluruh perawi yang terlibat pada hadis hasan dan sahih sama-sama memiliki kedobitan. Dengan kata lain, hasan yang diperoleh dari perawi yang dobit keasliannya aman dan terjamin apa adanya. Kurangnya kesempurnaan perawi dari segi kedobitan tidak mengeluarkan dirinya dari kriteria dobit. Sifat dobit tersebut tetap melekat pada dirinya meskipun tidak sesempurna perawi hadis sahih. Oleh karena itu, dari segi kehujahannya, hadis hasan sama seperti hadis sahih, walaupun secara kualitas hadis hasan lebih kuat dibandingkan hadis sahih. Atas dasar itu pula, seluruh fuqaha sepakat. Begitu juga mayoritas muhaddisin dan usuliyin, hadis hasan dapat diamalkan dan dijadikan hujah baik di bidang akidah maupun hukum, kecuali oleh sebagian kalangan yang cenderung mutasyaddidun. Demikianlah presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.